Nah, kita masuk ke bab 2, keutamaan ilmu syar'i dan mempelajarinya. Allah Ta'ala telah memuji ilmu dan pemiliknya serta mendorong hamba-hambanya untuk berilmu dan membekali diri dengannya. Demikian pula sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang suci. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah wafat tahun 751 Hijriah rahimahullah menyebutkan lebih dari 100 keutamaan ilmu syar'i. Di buku ini penulis hanya sebutkan sebagian kecil darinya. Di antaranya satu, kesaksian Allah Ta'ala kepada orang-orang berilmu. Allah Ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Imran ayat 18. Pada ayat di atas Allah Ta'ala meminta orang yang berilmu bersaksi terhadap sesuatu yang sangat agung untuk diberikan kesaksiannya, yaitu keesaan Allah Ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Selain itu, ayat di atas juga memuat rekomendasi Allah tentang kesucian dan keadilan orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah hanya akan meminta orang-orang yang adil terpercaya saja untuk memberikan kesaksian. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis yang masyhur bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin aduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin." Ilmu ini akan dibawa oleh para ulama yang adil terpercaya. Dari tiap-tiap generasi mereka akan memberantas penyimpangan perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang hulu, yang melampaui batas, menolak kebohongan pelaku kebatilan, para pendusta, dan takwil orang-orang yang bodoh. Yang kedua, orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan secara khusus tentang diangkatnya derajat orang yang berilmu dan beriman. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila sujudu fansujudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan. Al-Mujadalah ayat 11. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin." Artinya sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran beberapa kaum dan Allah pun merendahkan beberapa kaum dengannya. Di zaman dahulu ada seseorang yang lehernya cacat dan ia selalu menjadi bahan ejekan dan tertawaan. Kemudian ibunya berkata kepadanya, "Hendaklah engkau menuntut ilmu, niscaya Allah akan mengangkat derajatmu." Sejak itulah orang itu belajar ilmu syar'i hingga ia menjadi seorang alim, sehingga ia diangkat menjadi qadhi, yaitu hakim di Makkah selama 20 tahun. Apabila ada orang yang berperkara duduk di hadapannya, maka gemetarlah tubuhnya hingga ia berdiri. Orang yang berilmu dan mengamalkannya, maka kedudukannya akan diangkat oleh Allah di dunia dan akan dinaikkan derajatnya di akhirat. Imam Sufyan bin Uyainah wafat tahun 198 Hijriah rahimahullah mengatakan, orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah di antara hamba-hambanya adalah para nabi dan ulama. Allah pun telah berfirman tentang Nabi Yusuf alaihissalam, "Tarfa'u darajatin man nasya wa fawqa kulli dzi ilmin alim." Kami angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki, dan di antara setiap orang-orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang Maha mengetahui. Quran Surat Yusuf ayat 76. Disebutkan bahwa tafsir ayat di atas adalah bahwasanya kami Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat siapa saja yang kami kehendaki dengan sebab ilmu, sebagaimana kami telah mengangkat derajat Yusuf alaihissalam di atas saudara-saudaranya dengan sebab ilmunya. Lihat apa yang diperoleh oleh Nabi Isa alaihissalam berupa pengetahuan ilmu terhadap Alkitab, hikmah Taurat dan Injil. Dengannya Allah Ta'ala mengangkatnya kepadanya, mengutamakannya serta memuliakannya
Demikian juga apa yang diperoleh pemimpin anak Adam yaitu Nabi Muhammad SAW berupa ilmu yang Allah sebutkan sebagai suatu nikmat dan karunia. Allah Ta'ala berfirman, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah yaitu As-Sunnah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karena karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu sangat besar. Quran surat An-Nisa ayat 113. Yang poin yang ketiga, orang yang berilmu adalah orang-orang yang takut pada Allah. Allah mengabarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang takut pada Allah Ta'ala. Bahkan Allah mengkhususkan mereka di antara manusia dengan rasa takut tersebut. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur. Di antara hamba-hamba Allah yang takut padanya hanya para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran surah Al-Fatir ayat 8. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, cukuplah rasa takut kepada Allah itu disebut sebagai ilmu, dan cukuplah tertipu dengan tidak mengingat Allah disebut sebagai kebodohan. Imam Ahmad rahimahullah berkata, pokok ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Apabila ilmu seseorang bertambah, maka akan bertambah pula rasa takutnya kepada Allah. Poin yang keempat, ilmu adalah nikmat yang paling agung. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa nikmat dan karunia-Nya atas rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW, dan menjadikan nikmat yang paling agung adalah diberikannya Alkitab dan Al-Hikmah, dan Allah mengajarkan kepada beliau apa yang belum diketahuinya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah yaitu As-Sunnah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu sangat besar. An-Nisa ayat 113. Rasulullah SAW bersabda, ala inna utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Alkitab, Al-Quran, dan yang sepertinya As-Sunnah bersamanya. 5. Poin yang kelima, paham dalam masalah agama termasuk tanda-tanda kebaikan. Dalam As-Sahihain Sahih Al-Bukhari Sahih Muslim dari hadis Muawiyah bin Abu Sufyan wafat tahun 78 Hijriah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan memberikan pemahaman agama kepadanya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak diberikan pemahaman dalam agama, orang yang tidak diberikan pemahaman dalam agamanya tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah. Sebagaimana orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia menjadikannya paham dalam masalah agama. Dan barang siapa yang diberikan pemahaman dalam agama, maka Allah telah menghendaki kebaikan untuknya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pemahaman yaitu fikih adalah ilmu yang mengharuskan adanya amal. Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi wafat tahun 676 Hijriah rahimahullah berkata, di dalam hadis terdapat keutamaan ilmu mendalami agama dan dorongan kepadanya. Sebabnya ialah karena ilmu akan menuntunnya kepada ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Yang poin yang keenam, orang yang berilmu dikecualikan dari laknat Allah. Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi wafat tahun 249 Hijriah rahimahullah, diriwayatkan dari Abu Hurairah wafat tahun 557 Hijriah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ala inna dunya mal'unatun ma fiha illa dzikrullahi wa alimun aw muta'allimun. Ketahuilah sesungguhnya dunia itu dilaknat dan dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan ketaatan kepadanya. Orang berilmu atau orang yang mempelajari ilmu. Yang ketujuh, menuntut ilmu dan mengajarkannya lebih utama daripada ibadah sunnah dan wajib kifayah. Nabi SAW bersabda, fadlul ilmi khairu min fadlul ibadati wa khairu dinikum al-wara'u. Keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah, dan agama kalian yang paling baik adalah al-wara', yaitu ketakwaan.
Ali bin Abi Thalib wafat tahun 40 Hijriah radhiyallahu anhu berkata, orang yang berilmu lebih besar ganjaran pahalanya daripada orang yang puasa, salat dan berjihad di jalan Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku mengetahui satu bab ilmu tentang perintah dan larangan lebih aku sukai daripada 70 kali melakukan jihad di jalan Allah. Aku yaitu Ibnu Qayyim berkata, ini jika sahih maknanya ialah lebih aku sukai daripada jihad tanpa ilmu, karena amal tanpa ilmu kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, orang yang berilmu lebih baik daripada orang yang zuhud terhadap dunia dan yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Imam Sufyan Ats-Tsauri wafat tahun 161 Hijriah rahimahullah berkata, aku tidak mengetahui satu ibadah pun yang lebih baik daripada mengajarkan ilmu kepada manusia. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu pun yang lebih baik setelah berbagai kewajiban syariat daripada menuntut ilmu syar'i. Yang poin ke-8, ilmu adalah kebaikan dunia. Mengenai firman Allah Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Rabb kami berilah kami kebaikan dunia. Al-Hasan rahimahullah berkata, yang dimaksud kebaikan dunia adalah ilmu dan ibadah, dan firman Allah wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Al-Hasan rahimahullah berkata, maksudnya adalah surga. Sesungguhnya kebaikan dunia yang paling agung adalah ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dan ini adalah sebaik-baik tafsir ayat di atas. Imam Ibnu Wahab wafat tahun 197 Hijriah rahimahullah berkata, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, kebaikan dunia adalah rezeki yang baik dalam ilmu, sedangkan kebaikan di akhirat adalah surga. 9. Ilmu adalah jalan menuju kebahagiaan. Imam Ahmad dan At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Qabasyah Al-Anmari wafat tahun 13 Hijriah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamad dunya li arba'ati nafarin, abdin razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi afdhalil manazil, wa abin wa razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun an-niyyati yaqul law anna li malan la amiltu bi amalin fulanin fahuwa wa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa'un, wa amrin wa razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi akhbathil manazil, wa amrin lam yarzuqhu Allahu malan wa la ilman fahuwa yaqul law anna li malan la amiltu fihi bi amalin fulanin fahuwa bi niyyatihi fawizruhuma sawa'un. Sesungguhnya dunia diberikan untuk 4 orang. 1. Seseorang hamba yang Allah berikan ilmu dan harta, kemudian dia bertakwa kepada Allah dan hartanya, dalam hartanya dengannya ia menyambung silaturahmi dan mengetahui hak Allah di dalamnya. Orang tersebut kedudukannya paling baik di sisi Allah. Yang kedua, seseorang hamba yang Allah berikan ilmu namun tidak diberikan harta, dengan niatnya yang jujur ia berkata, seandainya aku memiliki harta aku pasti mengerjakan seperti apa yang dikerjakan si fulan. Ia dengan niatnya itu maka pahala keduanya sama. Yang ketiga, seorang hamba yang Allah telah berikan harta namun tidak diberikan ilmu, lalu ia menggunakan hartanya tanpa ilmu, tidak bertakwa kepada Allah dalam hartanya, tidak menyambung silaturahmi dengannya dan tidak mengetahui hak Allah di dalamnya. Kedudukan orang yang tersebut adalah yang paling jelek di sisi Allah. Dan yang keempat, seseorang hamba yang tidak Allah berikan harta tidak juga ilmu, ia berkata, seandainya aku memiliki harta aku pasti mengerjakan seperti apa yang dikerjakan si fulan. Yang ketiga, ia berniat seperti itu dan keduanya sama-sama dalam mendapatkan dosa. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi penghuni dunia menjadi 4 golongan. Golongan yang terbaik di antara mereka adalah yang diberikan ilmu dan harta. Ia berbuat baik pada manusia dan dirinya sendiri dengan ilmu dan hartanya.
10. Menuntut ilmu akan membawa kepada kebersihan hati, kemuliaannya, kehidupannya, dan cahayanya. Sesungguhnya hati manusia akan menjadi lebih bersih dan mulia dengan mendapatkan ilmu syar'i, dan itulah kesempurnaan diri dan kemuliaannya. Orang yang menuntut ilmu akan bertambah rasa takut dan takwanya pada Allah. Hal ini berbeda dengan orang yang disibukkan oleh harta dunia dan padahal harta tidak membersihkan dirinya, tidak menambah sifat kesempurnaan dirinya. Yang ada di hatinya akan menjadi tamak, rakus, dan kikir.